Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa dan semua pemirsa yang berbahagia. Baik, di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas eh, hubungan wacana dan ideologi. Saya Agus Purnomo Ahmad Putih Adianto, Magister Pendidikan, akan memandu eh, mencoba menjelaskan apa sih yang hubungan antara wacana dengan ideologi. Baik, pembahasan mengenai wacana dan ideologi kita mulai dengan membahas bahasa dan ideologi, hubungan bahasa dan ideologi. Nah, ideologi, itu terdapat dalam berbagai sendi kehidupan, termasuk dalam bahasa. Di ideologi itu hampir ada di semua praktik sosial, semua sendi kehidupan, termasuk dalam bahasa. Nah, ini sejalan dengan pendapatnya McCarthy, yakni ideologi berpengaruh pada sebagian besar aspek pengguna bahasa, tetapi pengaruhnya tidak selalu dapat diamati secara langsung. Jadi tidak bisa dilihat secara kasat mata. Ya, karena ini sesuatu yang tidak tampak secara kasat mata. Kemudian, mengapa itu tidak kasat mata? Karena bahasa itu ditata dan disusun sedemikian rupa untuk menyembunyikan ideologi yang begitu syarat di dalamnya. Nah, selanjutnya, apa sih hubungan bahasa, ideologi, dan masyarakat? Nah, bahasa, ideologi, dan masyarakat itu tidak bisa dipisahkan, tidak bisa berdiri sendiri-sendiri, tidak bisa, semuanya tersangkut paut. Ya, Zaidi itu mengilustrasikan bahasa dan ideologi itu begitu erat hubungannya, bahkan itu mendarah daging. Ya, antara daging dan darah kan tidak bisa dipisahkan. Akan sangat sulit menemukan praktek sosial berbahasa yang di dalamnya tidak ada ideologi. Nah, itu karena hubungan bahasa dan ideologi sedemikian eratnya. Melalui ideologi dan bahasa, nilai-nilai dalam kelompok sosial dibentuk dan disebarkan. Nah, ini peran-peran bahasa dan ideologi dan juga masyarakat. Nah, untuk mengkonkretkan lagi, ya, kita akan mencoba konsep ideologi, ya, mencari konsep ideologi. Ya, menurut filsuf dari Yunani, ya, pertama kali ideologi itu dideskripsikan sebagai disiplin ilmu yang memungkinkan orang untuk mengenali prasangka dan bias mereka. Nah, secara kultural, ideologi itu menentukan sekumpulan ide yang dimaksudkan untuk mendahulukan kepentingan-kepentingan kelompok sosial tertentu. Nah, ini perlu juga dipahami. Prinsip ideologi itu ada tiga, ya: hubungan sosial, kesadaran, dan kekuasaan. Ya, saya jelaskan sedikit. Di mana ada ketiga prinsip ini, di dalamnya ada ideologi. Hubungan sosial, kesadaran, dan kekuasaan itu pasti ada ideologi di dalamnya. Ya, mengapa berita-berita suatu media massa itu syarat dengan ideologi di dalamnya? Karena di dalamnya ada tiga hal ini, ada hubungan sosial, ya, ada kesadaran, dan ada kekuasaan yang ada di dalamnya. Ya, dalam suatu pidato, misalnya pidato politik, nah, di situ ada hubungan sosial. Ya, seorang caleg misalnya, seorang caleg berpidato di depan masyarakat, di situ ada hubungan sosial, menggambarkan suatu hubungan sosial juga. Dan di situ ada yang namanya kesadaran. Ya, si caleg itu sengaja mengolah bahasa sedemikian rupa supaya tujuan dia berpidato tersampaikan. Nah, begitu. Dan ada kalanya yang mendengarkan itu tidak menyadari secara langsung bahwa yang dimaksudkan si caleg berpidato itu seperti itu. Nah, itu namanya kesadaran. Ya, pembuat teks, pembuat berita secara sadar mengolah
bahasa sedemikian rupa untuk mengelabui atau untuk menyembunyikan ideologi di dalamnya. Ya, dan kadangkala yang mendengarkan itu tidak secara sadar memasukkan informasi tersebut. Kemudian ada kekuasaan di situ, ya, ada kekuasaan tertentu. Nah, di dalam kelas pun, bahkan di dalam satu kelas pun ada ideologi juga. Ya, kalau kita lihat ada hubungan sosial, ada di dalam kelas, ya, hubungan sosial antara guru dan siswa, ada hubungan sosial, ya, praktik-praktik sosial, bersosialisasi, ya, saling menjelaskan, bertanya, itu kan praktik sosial. Ada kesadaran juga, ya. Si guru mengolah sedemikian rupa supaya si siswa itu bisa mencerna apa yang disampaikan secara mudah. Nah, itu ada kesadaran dan juga ada kekuasaan. Tentu ada dominasi di situ. Guru yang berpegang, yang memegang kekuasaan di dalam kelas. Nah, itu namanya. Nah, ternyata di dalamnya juga ada ideologi. Nah, tapi seringkali tidak kita sadari. Nah, kemudian ini sebagai pengantar ya, ideologi dan analisis wacana kritis apa sih hubungannya? Nah, kita mulai dengan ternyata si penghasil teks yang seperti sudah kita singgung di awal tadi, penghasil teks itu menyembunyikan ideologi dalam tulisannya menggunakan piranti kebahasaan atau struktur bahasa tertentu. Nah, ini dari berbagai ahli diramu menjadi sebuah pernyataan berikut dari ahli-ahli linguistik, analisis wacana kritis, disimpulkan bahwa ternyata penghasil teks itu menyembunyikan ideologi dalam tulisannya menggunakan piranti kebahasaan atau struktur bahasa tertentu. Nah, menurut Santoso, piranti kebahasaan atau struktur bahasa tersebut digunakan 1. Untuk mensistematisasikan dan mentransformasikan dan bahkan sering untuk mengaburkan realitas. 2. Mengatur ide dan perilaku orang lain. 3. Mengklasifikasikan, mengelompokkan, dan menggolongkan masyarakat, peristiwa, serta objek-objek untuk menegaskan status institusional dan personal. Nah, ternyata perannya sedemikian rupa. Ya. Nah, lanjutannya. Pada akhirnya, ideologi dalam teks yang disembunyikan menggunakan piranti kebahasaan akhirnya menjadi kabur. Dengan adanya piranti kebahasaan yang sedemikian rupa tadi, akhirnya menjadi kabur ideologi. Nah, disinilah peran analisis wacana kritis untuk dapat digunakan untuk mengungkapkan ideologi dalam suatu teks atau wacana. Nah, ini peran analisis wacana kritis dengan wacana atau dengan ideologi. Nah, itu berkaitan. Ideologi tersembunyi, nah digunakan suatu pendekatan atau ilmu yang namanya analisis wacana kritis untuk mengungkapkannya. Nah, apa itu analisis wacana kritis? Kita akan bahas di sesi-sesi yang lain. Baik, kurang lebih seperti itu. Singkat saja paparan dari saya, semoga dapat membantu. Nah, ini adalah paparan singkat mengenai hubungan antara ideologi dan wacana. Terima kasih sudah berkenan mengikuti penjelasan sampai akhir. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.